Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mauren Andien Oksara dengan NIM 2024406405001 dari kelas 2A akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Jan Amore Magister Pendidikan dengan judul Implementasi Prinsip Administrasi Pendidikan dalam Manajemen Sekolah Dasar. Yang pertama adalah latar belakang. Administrasi pendidikan di sekolah dasar adalah pengelolaan seluruh komponen pendidikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan sekolah. Prinsip utama yang diterapkan meliputi fleksibilitas, efisiensi, fokus pada tujuan, kontinuitas, dan pendidikan seumur hidup yang memastikan kebijakan sesuai kebutuhan peserta didik dan penggunaan sumber daya optimal. Penerapan prinsip ini penting untuk menciptakan manajemen sekolah yang adaptif dan berkelanjutan, membentuk guru fokus mendidik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat. Dengan demikian, administrasi pendidikan menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas dan berdaya saing. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah yang pertama, bagaimana penerapan prinsip-prinsip administrasi pendidikan dalam manajemen sekolah dasar. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip administrasi pendidikan di sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan prinsip administrasi pendidikan di sekolah dasar. Yang selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama yaitu mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip administrasi pendidikan dalam manajemen sekolah dasar. Yang kedua, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip administrasi pendidikan di sekolah dasar. Yang ketiga, menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan prinsip administrasi pendidikan sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu proses kerjasama yang melibatkan sekelompok orang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik personal, material, maupun spiritual secara efektif dan efisien, guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bersama. Yang selanjutnya adalah penerapan prinsip-prinsip administrasi pendidikan dalam manajemen sekolah dasar. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan adalah langkah awal dan syarat mutlak dalam administrasi yang melibatkan pemikiran matang tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses mengatur, membagi dan mengelompokkan tugas serta sumber daya, memilih orang yang tepat, menyediakan fasilitas pendukung dan mengatur mekanisme kerja. Yang ketiga yaitu fungsi penggerakan atau actuating. Pemimpin menggerakkan tenaga pendidik, kependidikan, dan penunjang dalam organisasi pendidikan sesuai kemampuannya. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah kewenangan atasan untuk memastikan bahwa tindakan bawahan sesuai dengan tujuan dan aturan organisasi. Yang kelima yaitu fungsi penyusunan pegawai atau staffing. Staffing adalah fungsi manajemen yang fokus pada pengelolaan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas yang telah direncanakan dan diorganisasikan. Yang keenam yaitu fungsi pengarahan atau directing. Pengarahan adalah proses memberikan penjelasan, petunjuk, dan bimbingan kepada personil pendidikan, baik yang berjabatan struktural maupun fungsional. Yang ketujuh adalah fungsi pengkoordinasian atau coordinating. Pengkoordinasian adalah kegiatan yang menghubungkan berbagai bagian pekerjaan dalam organisasi agar berjalan harmonis dan terarah menuju tujuan bersama. Yang kedelapan adalah fungsi pelaporan atau reporting. Pelaporan dan pencatatan sangat penting dalam organisasi pendidikan untuk memastikan semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah fungsi pendanaan anggaran atau budgeting. Pelaksanaan kegiatan dalam organisasi memerlukan pendanaan yang jelas sumbernya, alokasi penggunaannya, dan perhitungannya. Yang selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip administrasi pendidikan di sekolah dasar. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi. Yang kedua, keterbatasan anggaran dan fasilitas. Yang ketiga, beban kerja administratif yang tinggi. Yang keempat, integrasi dan pemanfaatan teknologi. Yang kelima, infrastruktur dan akses yang tidak merata. Yang keenam yaitu perubahan kebijakan dan kompleksitas regulasi. Yang ketujuh yaitu koordinasi dan komunikasi internal. Yang kedelapan, perlindungan data dan keamanan informasi. Yang selanjutnya yaitu
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan prinsip administrasi pendidikan di sekolah dasar. Yang pertama, modernisasi dan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan kompetensi staf. Yang ketiga, evaluasi beban kerja dan pembagian tugas yang jelas. Yang keempat, peningkatan koordinasi dan komunikasi internal. Yang kelima, penyederhanaan dan pengurangan tugas administratif. Yang keenam, rekrutmen dan penempatan tenaga administrasi profesional. Yang ketujuh, penguatan kepemimpinan dan pengawasan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Administrasi pendidikan di sekolah dasar bertujuan mengelola sumber daya secara efisien dan efektif melalui prinsip-prinsip seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan koordinasi. Namun, banyak sekolah masih menghadapi kendala seperti kurangnya tenaga profesional, minim pelatihan, keterbatasan fasilitas, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta perubahan kebijakan dan koordinasi yang lemah. Untuk itu, diperlukan penguatan manajemen dan kolaborasi agar administrasi sekolah lebih modern dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan.